Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Dewi. Ibu akan menyampaikan materi kelas 9, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kamu mempelajari sistem reproduksi pada manusia, coba kamu pahami dulu tentang pembelahan sel. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa itu bisa mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan mengapa sel itu bisa membelah? Pembelahan sel ini sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel itu mengalami pembelahan. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan, yang kedua yaitu untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Kita lihat alasan yang pertama yaitu untuk pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh, kemudian dia memiliki banyak sel. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Kemudian kita lihat alasan yang kedua yaitu untuk perbaikan. Nah, coba ibu tanya, pasti kamu semua pernah mengalami luka pada bagian tubuhmu. Dan apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang sudah luka tersebut bisa kembali lagi seperti semula? Sebenarnya pada bagian tubuh yang mengalami luka tersebut itu sudah terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Kemudian alasan yang ketiga yaitu untuk reproduksi. Reproduksi itu istilah lain dari perkembangbiakan. Perkembangan biakan ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Dan pada proses reproduksi seksual itu diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Dan proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Kemudian kita lihat lagi teori sel. Teori sel itu menyatakan bahwa semua sel yang hidup itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau istilahnya omniselulae e-selula. Ini dikemukakan oleh Rudolf Virchow 1855. Kemudian pembelahan sel ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pembelahan mitosis dan yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Kita lihat yang pertama yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Kromosom yaitu materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Biar lebih paham, kita lihat gambar fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini prosesnya itu saling berkesinambungan yang terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase.
Dan setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tahukah kamu apa ciri-ciri dari masing-masing fase pembelahan tersebut? Nah, biar lebih paham lagi, coba lihat gambar. Kita lihat tahap propase. Pada tahap propase ini, kromosom sudah mengganda, kemudian dia memadat. Membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Dan fase yang kedua itu pada fase metafase, itu kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan. Nih, ini kromosomnya yang berjajar pada bidang pembelahan, sedangkan fase yang ketiga anafase, kromosomnya itu bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nih, coba diperhatikan dia saling berlawanan atau tolak-menolak. Dan pada akhir anafase ini, kedua kutub selnya itu memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan fase yang keempat yaitu telopase, itu membran intinya mulai kembali bergabung, terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Dan pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu pada fase telopase ini, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis itu terbentuk cincin-cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Nah, kita lihat lagi pembelahan yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Biar lebih paham lagi, langsung aja ke gambar fase-fase pembelahan meiosis. Sebelumnya Ibu jelaskan bahwa pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, coba kamu perhatikan gambar. Dan dapat dikatakan bahwa pada fase-fase pembelahan meiosis ini hampir tahapannya itu sama dengan pembelahan mitosis. Bedanya pada pembelahan meiosis itu berlangsung dalam dua tingkat, yaitu ada meiosis pertama dan meiosis kedua. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosisnya itu mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis, yaitu ada profase, metafase, anafase, telopase. Perbedaannya tadi udah Ibu jelaskan bahwa pada meiosis ini ada dua tingkat. Berarti ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telopase 1. Baru lagi dilanjutkan ke tingkat yang kedua yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telopase 2. Dan masing-masing fase ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Misalnya pada fase profase pertama, itu membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan kromosomnya sudah mengganda kemudian memadat. Begitu juga untuk pada tahap metafase, kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan. Anafase pertama juga kromosomnya bergerak menuju kutub yang berlawanan. Sedangkan telopase, kromosom homolognya itu mulai memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran intinya mulai terbentuk kembali dan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Baru lagi nanti masuk profase yang kedua. Pada profase yang kedua ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Metafase 2 kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 2 itu kromosomnya bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian fase yang keempat itu telopase 2 yaitu membran intinya terbentuk kembali. Terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ini ada 4 karena dia mengalami 2 kali berlangsung dalam 2 tingkat.
Nah, itulah penjelasan pembelahan sel, baik itu pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Biar lebih paham lagi, kita lihat saja perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis yang Ibu sajikan dalam bentuk tabel. Kita lihat bahwa pada pembelahan mitosis tempatnya pada sel tubuh, sedangkan pada meiosis sel kelamin. Jumlah pembelahannya kalau pada mitosis itu 1 kali, pada meiosis itu 2 kali. Untuk hasilnya pada pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang identik, sedangkan pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Untuk jumlah kromosom pada mitosis itu jumlah kromosom anaknya diploid atau 2N, sedangkan meiosis jumlah kromosom anaknya haploid atau N. Keadaan pindah silang kalau pada mitosis itu pindah silangnya tidak terjadi, kalau pada meiosis terjadi pada propase 1. Kemudian komponen genetiknya pada pembelahan mitosis, komponen genetiknya sama dengan induk, sedangkan pada meiosis itu berbeda dengan induknya. Untuk tujuan, kalau pembelahan mitosis bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi, sedangkan pada pembelahan meiosis tujuannya itu untuk reduksi kromosom, yaitu pembentukan gamet. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, untuk tugas hari ini, yaitu kamu kerjakan tugas mandiri di LKS halaman 5 dan 10. Kemudian tugas tersebut kamu kerjakan di kertas double folio dengan menuliskan soal dan langsung ditulis jawaban yang benarnya. Ibu akhiri, sekian dan terima